Badan Anggaran itu justru melegitimasi dirinya sebagai calo. Karena kalau anggota DPR RI bicara Aceh, bicara Papua, bicara Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, itu masih dalam bingkai tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI. Tetapi kalau orang luar, dalam tanda kutip yang tidak jelas identitasnya, membawa beberapa daerah, apa indikasi lain selain mengatakan yang bersangkutan adalah calo? Maksudnya siapa ini orang yang tidak jelas identitasnya ini? Saya juga bahkan belum mendapat tembusan dari rapat tertutup 3 pimpinan Badan Anggaran itu. Sampai detik ini, meskipun laporan tentang saya bahkan sudah sampai ke KPK, dan bahkan sudah beredar di publik termasuk di Facebook saya, itu saya tidak pernah menerima surat tembusannya. Seyogianya dan etisnya, bila ada pelaporan tentang pribadi saya, yang diterima langsung oleh pimpinan Badan Anggaran, kan alangkah eloknya kalau ditembuskan ke saya selaku pribadi, agar saya tahu apa kesalahan saya. Tapi akhirnya Anda sudah membaca dari press release Makin? Saya sudah membaca dan tidak ada keterlibatan saya di situ. Oke, baik. Pak Nudirman, apakah Anda hadir pada saat pertemuan pimpinan Badan Anggaran di Gedung Paripurna Nusantara 1 tanggal 30 Mei? Sayangnya saya nggak hadir, dan karena kita juga nggak diundang. Ini sebetulnya dalam hal soal mafia anggaran ini kita nggak ikutan gitu. Kenapa nggak ikutan? Pertama yang nggak dibawa, terus yang kedua nggak ngerti. Tapi Anda sudah menerima laporan? Laporan simpang siur aja. Tapi secara resmi kita belum ada terima itu. Tadi Anda mengatakan di salah satu statement di Metro TV bahwa statement bukti-bukti awal sudah kuat. Maksudnya itu apa? dalam kasus dalam kasus di Mata Najwa ya. Jadi karena apa artinya flash disknya itu diserahkan ke kita, lalu kita lihat itu ada kata-kata yang memang kita sepakat itu juga kurang pantas. Kata-kata apa Pak Nudirman? Ya saya nggak enak itu ulangnya. Jadi pokoknya kata-kata itu kalau menurut kita bersama waktu itu ya memang itu kurang pantas diucapkan. Jadi kita hanya masuk di pintu itu dan kita juga sedang mengumpulkan juga bukti-bukti yang lain. Nah kalau memang itu nanti sudah cukup, ya memang ada saatnya kita memang memanggil. Jadi yang sedang Anda proses ini apakah pelontaran kata-kata itu ataukah ada dalam konteks lebih besar lagi tentang substansi dari wawancara di Metro TV itu atau apa sebetulnya? Ya kita kan ada ranahnya sendiri. Ranah kita adalah ranah pelanggaran kode etik. Jadi kalau kita di BK itu, pelanggaran hukum adalah pelanggaran kode etik. Nah kalau pelanggaran hukum tentu kita ikuti mekanisme hukumnya dulu. Nah kalau sedangkan pelanggaran kode etik tanpa menunggu mekanisme pelanggaran hukum kita bisa jalan. Jadi bisa seiring sejalan, bisa pelanggaran kode etik jalan duluan atau bisa juga belakangan. Tapi Pak Munir, apakah menurut Anda tidak lebih penting untuk menyelidiki substansi dari apa yang dikatakan oleh Mbak Ode ini sebelum kemudian menargetkan begitu orangnya? Kita berbeda-beda ranah ya. Kalau ranah itu kita nggak punya kewenangan. Karena ranah yang disebutkan oleh Mbak Ode itu tentu ranahnya ada penyidikan situ. Itu ranah penegakan hukum. Sedangkan kita nggak punya kewenangan penyidikan. Kita oleh undang-undang hanya diberikan kewenangan penyelidikan, klarifikasi ya. Nah kita ranah ini kita hanya punya kekuatan itu pelanggaran etika, pelanggaran tata tertib, pelanggaran disiplin. Inilah ranah kita. Karena itu kita nggak masuk di ranah itu. Kalau itu sudah mulai masuk ke ranah penegakan hukum, maka tentu yang berbicara adalah penegak hukum. Nah itu tentu berbicara adanya artinya penegak hukum di situ sudah melakukan kewenangan penyidikan. Dan setelah itu terbukti atau tidak, baru Anda kemudian bisa menentukan ada pelanggaran etika atau tidak. Artinya begini, kalau itu oleh penegak hukum sudah dilakukan penyidikan dan sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah dijadikan P21 dan masuk di pengadilan sebagai terdakwa, itu sudah masuk ke ranah kita. Karena terdakwa, maka kita punya kewenangan untuk memberhentikan sementara. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan dan saya ke Pak Ramson. Nanti kita akan bahas mengapa memang sepertinya praktek percaloan di DPR ini begitu abadi dan seringkali sistem dan juga pengawasan yang lemah yang disalahkan menjadi biang keladinya. Kita akan kembali sesaat lagi.